Jadi intinya hari ini kita buat kolam renang. Baik ya, jadi kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya kita membuat kolam renang. Kemudian kolam renangnya ini nanti kita akan render pada Lumion. Nah, yang pertama adalah kita misalnya membuat kolam renangnya dengan ukuran 3 kali 5. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke. Ini adalah ukuran kotak 3 kali 5. Kemudian kita ambil sekelilingnya, kita bentuk sekelilingnya sepanjang 30 cm misalnya. Jadi kita ketikkan 0,3 ya. 0,3. Oke. Ini adalah sepanjang 30 cm-nya. Kemudian kita lakukan push and pull pada tengahnya ke bawah ya. Misalnya dengan kedalamannya 1 meter misalnya. Berarti kita ketikkan angka 1 seperti ini, jadi seperti gambar bak ya. Kemudian di sekelilingnya saya akan berikan ketebalan. Misalnya ketebalannya 10 cm, berarti kita masukkan 0,1. Seperti ini ya. Oke. Lalu di sekelilingnya saya akan berikan misalnya jarak ya. Dari sininya. Jarak ke sini misalnya ada space masih sekitar 3 meter ya. Kemudian yang ini misalnya 1 meter. 1 meter. Oke. Kemudian jarak ke belakangnya misalnya masih memiliki space sekitar 4 meter. 4. Kemudian yang ke sininya ada jarak sekitar 2 meter. Kita ketikkan 2. Oke, kemudian ini kita beri kotak ya. Nah, segini. Oke. Lalu saya akan berikan dinding di sekelilingnya. Kita gunakan offset untuk memberikan ketebalan dinding misalnya 15 cm. Jadi kita ketikkan aja 0,15. Kemudian diapain? Kita push and pull ya. Kita tarik ke atas. Ketinggiannya misalnya 3 meter ya. Karena agak privacy, jadi kita tinggikan lebih tinggi. Kemudian yang depannya kita hapus ya. Jadi kelihatannya nanti begini. Oke. Misalnya seperti ini. Ya. Kemudian di samping sininya, ini saya kasih jarak 3 meter. Oke. 3 meter ke sini ya. Oke. Ini saya buat step tangga dulu ya. Per 40 cm, berarti 0,4. Kemudian ke sini juga 0,4. Oke, kemudian ini kita berikan kotak ya. Kita berikan garis. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama ya. Saya kasih ke sini. Ini saya berikan ke sini. Oke, ini saya mau bikin step tangga ya. Kemudian yang ini, yang depan saya push and pull, saya letakkan ke sini. Ya, jadi dia agak step naik. Kemudian yang ini juga sama, saya letakkan agak lebih tinggi. Saya kasih jaraknya 0,1 juga ya. Sehingga sama seperti ini. Nanti kalau kurang tinggi bisa kalian sesuaikan ya. Oke, kemudian yang ini berarti kita berikan dasarnya itu sama dengan ini. Ya, kalau mau diberikan lagi boleh. Saya kasih lagi misalnya 0,1 juga supaya sama. Oke, seperti ini ya. Kemudian
Kita berikan ini untuk ruang bilas misalnya, kita ratakan saja ke sini. Terlalu kecil ya, saya kasih 1,5 saja. Kemudian di sini juga, di sini nggak usah deh. Ini saya berikan 1 meter ke sini, ya, sehingga nanti ini ruang bilasnya berbentuk kotak dengan ukuran 1 kali 1,5, ya. Kemudian yang di sini, ini kita habiskan saja bangunannya seperti ini. Oke. Kemudian ini kita bentuk dinding, ya. Dindingnya kita bentuk dengan ketebalan 0,15. Oke, ini kita sambungkan ke sini, ini juga kita sambungkan ke sini. Kita hapus. Kemudian ini yang kita push and pull, ya. Tadi tinggi 2 meter ya. Tinggi 2 meter. Tinggi 2,5 deh. 2 meter ditambah 0,5. Oke, kemudian di sebelahnya kita kasih offset juga yang ini. Kita kasih 0,15 juga ya. Seperti ini. 0,15. Oke. Kemudian ini kita sambungkan ke sini, ini ke sini. Kalian perhatikan ya, ketika saya katakan ini ke sini, gitu. Nah, itu kalian perhatikan ininya itu yang mana dan kesininya itu yang mana. Ya. Oke, misalnya seperti ini. Ini pun sama, saya beri ketebalan ketinggian 2,5 meter. Oke, kemudian ini kita sambungkan. Juga sama, saya sambungkan. Kemudian ini kita lakukan push and pull supaya dia tingginya sama dengan dindingnya. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian bagian yang sini, dari sini ke sini, ini adalah dindingnya. Ini juga sudah ada, oke. Nah, yang ini saya akan berikan lubang ya. Jadi nanti ini untuk jendela dan kaca begitu. Supaya dia terlihat full dari atas. Ini saya kasih ke bawah dulu sekitar 50 cm saja. Kemudian ini kita full saja habis ya. Kita full habis untuk kaca semua. Dari sini ke sini berarti ya. Oke, ini saya push and pull, tembusin ke sini. Oke. Seperti ini. Baik. Selanjutnya kita akan buat kacanya di sini. Ya. Buat ini saya ambil kotak saja ke sini. Dan kotaknya ini kita pindahkan keluar. Ini sebenarnya kalian sudah pernah melakukan ya. Untuk mengingat-ingat kembali. Jadi yang pertama, ini kita buat kusennya ya. Kita buat kusennya dengan offset saja. Kita berikan ketebalan 5 cm ya. Ketebalan kusen itu 0,05 ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil tengahnya. Tengahnya itu sampai menunjukkan titik midpoint-nya. Kita klik, tarik ke bawah, tengahnya juga. Oke. Kemudian kita tentukan tadi lebar dari pintunya yaitu 0,8 dan 0,8. Jadi 2 daun ya, pintu 2 daun. Oke, selanjutnya ini baru kita copy. Ya. Ini kita copy.
sampai ke sini. Kemudian kita bagi 3. Kita ketikkan garis miring 3. Kemudian enter ya. Jadi dia langsung terbagi 3 bagian yang sama. Lalu yang ini juga sama, kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Kita copy, sorry kita ambilnya yang ini ya. Kita copy ke sini, kemudian dibagi 3. Oke. Cara mengkopinya masih ingat ya. Jadi dengan mengklik kemudian tekan Ctrl ya, cara mengkopinya. Kemudian baru kita kasih yang bawahnya ya. Oke, yang bawahnya kita copy saja. Yang ini ya. Kita copy 50 cm ke bawah, 0,5. Oke, seperti ini. Kita sambungkan saja. Oke, seperti ini ya. Iya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menghapus bagian yang tidak diperlukan. Misalnya seperti ini. Ini juga sama. Oke. Ini juga sama ya. Ya, kemudian ini juga sama. Sorry, ketika salah menghapus, kalian undo ya dengan Ctrl Z supaya bisa kembali lagi ke sedia kala. Oke, ini kita hapus, ini juga hapus juga. Oke, nah setelah terhapus seluruhnya seperti ini, sorry, ini tambahkan garis ke bawah ya, karena ini adalah pintunya. Oke, iya seperti ini ya. Ini berarti ini kita copy ya, yang ini supaya dia di tengah. Copy ke kanan 0,025 dan copy ke kiri 0,025. Oke, nah seperti ini. Baik, selanjutnya kita lakukan push and pull untuk ketebalannya ya. Kita tariknya kemana nih? Ke depan ya, nariknya ya. Kita tarik ke depan, push and pull setebal 7 cm saja. Jadi 0,07 ya. 0,07. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang ininya saya hapus dulu. Hapus dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga saya hapus dulu deh. Baik, ini kita grup ya. Kita double klik, kita triple klik malah. Jadi klik 3 kali untuk menseleksi seluruhnya. Kemudian klik kanan, lalu make group. Ya. Setelah ini kita berikan material ya. Kita ke Windows, kemudian show tray ya. Kita ke material. Dan materialnya di sini kita ambil yang aluminium, yang metal ya. Berarti dia ada di metal, kita pilih yang aluminium. Saya pakai yang agak putih aluminiumnya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita berikan kaca ya. Kita berikan kaca, kita taruh di tengahnya. Apakah ini ada di tengah? Oke, midpoint ya. Sampai di semuanya aja yang pakai kaca ya. Karena semuanya pakai kaca, jadi sampai di sini. Sekaligus kita buatnya. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian kita
kita ambil kaca ya, kita ambil material kaca, yaitu ada di glass ya, glass and mirror ini ya. Kita ambil yang misalnya yang ini. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian yang pintunya, ini kan kacanya agak beda nih. Kacanya agak beda. Oh, sorry. Ya, bahkan pintu ya. Saya hapus hilang semua. Oke, berarti ini kita kotakin lagi ya. Kita kotakin lagi di sini. Sampai sini ya. Oke. Kita hapus ini. Supaya nggak ikut kehapus pinggirnya yang lain atau kacanya yang lain. Oke. Ini. Ya. Lalu kita buat pintu ya. Kita gambar pintunya. Kita kotakin. Sampai di sini. Tadi kita tengah ya. Oke, sampai sini. Lakukan hal yang sama kayak tadi. Ini kita ambil, letakkan di luar supaya gampang editnya. Oke. Kemudian kasih offset, ketebalannya kita berikan 0,05. Oke, setelah ini kita ambil tengahnya. Kita midpoint di sini. Oke. Kemudian kita kasih di sini 0,1 saja. Juga sama 0,1. Ya. Jadi karena ini pintu, saya kasih ketebalan yang lebih tebal ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita offset saja bisa ya. Jadi 0,1 kita offset. Sama 0,1 kita offset. Baik, seperti ini. Oke. Kemudian kita push and pull setebal 0,3. Oke, seperti ini. Lalu yang ini kita kasih kaca dan yang ini oke, ini saya make group dulu. Kemudian kita berikan material yang sama dengan yang tadi, yaitu aluminium. Oke. Kemudian ini kita group semuanya. Kita seleksi. Klik kanan make group. Kemudian kita pindahkan ya. Kita ambil, pindahkan ke sini. Oke, seperti ini. Yang ini saya hapus dulu belakangnya supaya tembus pandang ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini semuanya kita group. Kita group semuanya. Group lagi, baru ini kita pindahkan, masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Ini kita hapus ya, dari belakangnya ya. Oke, maka didapatlah sudah jendela dan pintu yang tembus pandang, karena kacanya kelihatan. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Baik, setelah ini kita buat atapnya ya. Kita akan buat atapnya ini dengan buang miring saja, miring ke belakang ya. Artinya berarti ketinggian antara dinding yang satu dengan dinding lainnya berbeda. Gitu ya. Saya kasih ketinggiannya yang ini, kita tambahkan saja. Saya ambil dari sebelah sini ya.
Saya kasih ketinggian tambahkan 1 meter, kemudian kemiringannya ke sini, ya. Oke, seperti ini saja. Ini kita push and pull ke sini. Oke, ini kita sudah mempunyai eh, dinding atau genteng ya, atau atap yang miring ke belakang. Nah, sekarang ini kita lanjutkan. Yang ini saya lanjutkan ke sini. Oke, ini untuk overstack-nya ya. Kemudian saya kasih ketebalan ke bawahnya 0,1 saja. Oke, ini garisnya supaya nggak bingung, saya hapus dulu. Iya, seperti ini. Ya. Kemudian saya kasih overstack-nya ini 60 cm saja. Oke. Lalu gini kita lanjutkan atau kita teruskan garisnya. Seperti ini ya. Oke. Wah, itunya bolong ya. Nggak apa-apa deh, nanti kita rapetin. Kemudian ini kita push and pull ya. Saya ulang saja. Ini kita push and pull sampai di ujung. Nah, kita sudah mempunyai ya, sudah memiliki genteng dengan kemiringan ke belakang ya. Kemudian sudah mempunyai overstack yang langsung ke depan sepanjang 60 cm. Oke, ini saya hapus. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu baru kita berikan material ya. Ini nanti saya berikan material yang berbeda dengan sebelahnya. Berarti ini kita berikan garis ya. Kemudian ini misalnya saya kasih material rumput ya misalnya. Rumput itu adanya di landscaping, kita ambil rumput ya. Kemudian ini kita kasih rumput. Yang ini misalnya saya berikan batu misalnya. Nah, berarti ini kita klik kasih batu. Kemudian kita kasih tile untuk kolam renangnya ya. Yang warna biru dan kecil. Mungkin ini ya. Oke, misalnya ini saja nggak apa-apa. Itu kolam renang ya. Oke, kemudian di bawah sini kita kasih kotak. Ini udah ada kotak nih, udah ada garis nih. Kita bisa ambil garis yang ini, yang sudah ada garisnya. Ya, di sini. Ke sini ya. Oke, nah ini kan ketutup nih. Ini kita berikan material air. Ya, kita klik water, lalu pilih air dan kita klik. Ya, sehingga dia sudah menjadi air. Oke. Nah, sekarang ini ruang bilas ya. Ruang bilasnya kita belum kasih apa namanya? Pintu ya. Oh, ini bolong. Bolong kita tambahkan ya. Ini kita tambahkan. Oke. Oke, baik. Ini kita berikan pintu. Saya kasih ukuran di sini saja. Berarti 2,0,75 ya. 0,75. Oke, jadi kemudian kita kasih kusennya di offset saja. 0,05. Oke. Sini ke sini. Oke. Kita kasih material. Ini
Saya kasih wood saja. Seperti ini ya. Oke. Misalnya, oke, seperti ini. Kemudian kalian nanti berikan juga misalnya dikasih warna cat apa gitu ya. Ini saya kasih tile untuk luarnya, stepnya ya. Oke, seperti ini. Tapi tile yang dalamnya saya berikan warna yang berbeda. Dalam, dalamnya kan ini nembus kaca ya. Untuk memudahkan, ini bisa kalian hide dulu ya, klik kanan hide. Nah, baru kalian urus di sini, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngecat dalamnya nih, ya, saya kasih cat misalnya warna ini, ya, seperti ini. Gitu. Kemudian atasnya ya, atasnya kan plafon nih. Nah, karena ini bolong nih, kita rapetin, kita berikan plafon. Kasih kotak aja segini sampai di sini. Kotaknya berarti sampai di mana ya? Sebentar. Nah, ini ya sampai di sini. Oke, seperti itu. Kita gambarkan plafonnya misalnya ini di sini. Ini kita dropping plafonnya. 0,20. Nah, ini ya. Jadi plafonnya agak turun. Nanti plafonnya kita buat khusus ya di bagian materi membuat plafon drop ceiling. Oke, kemudian udah jadi ya. Nah, seperti ini. Baik. Nah, untuk memunculkan kembali yang tadi kita telah hide, itu caranya adalah adanya di edit ya, kemudian unhide, lalu kita pilih saja all. Jadi semua yang tadi di hidden sekarang sudah muncul kembali. Gitu ya. Oke. Oke, ini berarti kita berikan garis dulu ke sini sebagai pembeda antara yang atas dan yang bawah. Ini ya. Baik, kemudian ini yang bawahnya, yang kolam renangnya, juga kita kasih material ya. Jadi intinya di sini kita harus berikan material seluruhnya, walaupun warnanya itu materialnya sama dengan warna yang aslinya. Tapi kita wajib harus memberikan material terhadap objek-objek yang telah kita buat. Jadi nanti di apa namanya, di lumionnya itu nanti nggak bolong jadinya. Oke, jadi walaupun warnanya warna putih begitu, itu tetap harus kita berikan material ya. Oke, misalnya ini kelihatan dia agak coklat ya. Ya, jadi ini pun sama, kita harus berikan material. Kita berikan material. Oke. Oke, baik. Sementara sampai di sini ada pertanyaan? Yang mau bertanya langsung ya. Ini karena kayaknya waktunya juga deh, nggak cukup untuk rendernya. Jadi rendernya mungkin minggu depan. Oke, gentengnya kita kasih roofing, lalu ambil genteng ya. Saya ambil genteng yang flat saja, yang seperti ini. Karena ini kemiringannya tidak sampai 30 derajat. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pembuatan kolam renang objek dari SketchUp-nya. Nanti kita lanjutkan dengan render di Lumionnya ya.